Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bacain berita ya. Kita akan bacain berita tentang penipuan developer ya, penipuan developer. Kali ini terjadi di Purworejo. Nah, judul beritanya adalah pembayaran lunas ya, pembayaran lunas 90 pemilik rumah di Purworejo ternyata tak kunjung dapat sertifikat. Nah, ngeri ya. Jadi udah mengangsur bertahun-tahun ya. Ini ada yang lunasnya 2018 sudah lunas, ada yang 2020, ada yang 2022. Ini sebanyak 90 pemilik rumah. Nah, ternyata pas mau balik nama sertifikat nggak bisa ya. Mau balik nama sertifikat nggak bisa. Developernya alasannya macam-macam, intinya belum bisa balik nama rumah. Nah, ini kan bahaya. Padahal di awal dijanjiin nih para pembeli ini nanti kalau sudah lunas sertifikatnya dibalik nama dari developer ke pembeli kan seperti itu. Nah, ini pembelinya makanya banyak yang galau karena 90 orang itu juga lumayan banyak. Nah, mereka rata-rata mengeluarkan satu rumah itu sekitar 200 juta ya. Jadi ngangsur nyicil 200 juta ke developer ya, nyicil bertahun-tahun, mungkin sudah menyisihkan uangnya, bahkan mungkin udah bekerja keras susah payah, ternyata setelah lunas nggak bisa balik nama. Nah, kemudian banyak ini akhirnya banyak yang galau gitu kan ya, macam-macam curhatannya, terus akhirnya mencari tahu ini seperti apa sebenarnya. Nah, ternyata, nah ini yang penting, ternyata si developer ini menganggunkan sertifikat. Jadi sertifikatnya ini di bank kan ya. Bayangin, jadi sertifikatnya di bank. Jadi kalau in house itu kan pembeli ini nyicil ke developer. Sertifikatnya masih di bawah nih sama developer ini, jadi belum dibalik nama. Jadi sertifikatnya kan masih atas nama developer. Kalau cicilan in house kan seperti itu. Nanti harapannya setelah lunas dibalik nama. Nah, ternyata saat proses mencicil ini sertifikatnya dianggunkan ke bank. Lah, dianggunkan ke bank dan ternyata di kasus ini bermasalah gitu loh. Jadi cicilannya developer ini bermasalah. Cicilannya developer ke bank itu bermasalah sehingga sertifikatnya ditahan oleh bank. Lah, kalau udah kayak gini kan panjang, repot kan seperti itulah. Kemudian yang lebih parah lagi, ini developer sekarang mengajukan pilot gitu. Pilot itu mengajukan bangkrut ya. Kalau udah kayak gini gimana kan gitu. Jadi nanti kan kalau pilot itu biasanya nanti ada kurator. Kurator itu akan mendata ya hutangnya berapa, piutangnya berapa. Nah, nanti hutang dikurangi piutang ini akan dibagi-bagi rata gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini kan susah ya, karena bisa jadi dia juga punya hutang ke bank kan gitu kan ya. Kalau udah kayak gini kan wah repotnya minta ampun. Nah, teman-teman banyak sekali ya di luaran sana itu banyak sekali korban-korban seperti ini. Jadi nyicil ke developer ya, kemudian pas sudah lunas ternyata nggak bisa balik nama. Alasannya macam-macam ya. Ada yang seperti ini, seperti di kasus ini ya alasannya sertifikatnya ternyata dianggunkan di bank, jadi nggak bisa diambil. Jadi developer pun nggak bawa sertifikatnya ya, sertifikat dianggunkan, jadi nggak bisa dibalik namakan ke pembelinya. Atau ada juga yang malah lebih ekstrim gitu, developer beli tanah ke petani. Beli tanah ke petani, tanahnya belum dibalik nama ke developer sudah dijual, kemudian banyak pembeli. Nah, ternyata si developer sama petani ini bermasalah, entah itu bagi hasil, entah itu apa, intinya bermasalah. Nah, itu ya banyak kasus seperti itu. Akhirnya apa? Biasanya kalau udah kayak gini ya developernya lari. Nah, sementara petani kan masih memiliki hak karena sertifikatnya masih atas nama petani. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya pasti pembeli. Sekali lagi, pembeli ini dalam hal ini sangat rawan sekali kalau kita melakukan pembelian secara in-house ini. Meskipun nanti ini ada surat perjanjiannya kok. Iya, memang ada. Oh, ini ada perjanjian di atas materai atau ini ada perjanjian notaris, ya bisa saja. Tetapi kan developer tadi ada potensi untuk nakal gitu loh. Meskipun kamu punya perjanjian notaris, developer tadi kan bisa saja sewaktu-waktu menganggunkan ke bank. Lah, nanti kan developer ini bisa kamu tuntut karena udah ada perjanjian notarisnya gitu kan ya. Nanti kalau kejadian seperti itu kan developernya bisa dituntut. Tetapi kan sertifikatnya ini sudah kadung masuk di bank kan gitu kan ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi banyak sekali yang terjebak dengan kondisi-kondisi seperti ini karena ketidaktahuannya ya. Banyak pembeli yang tidak tahu bahwa urusan jual beli rumah, urusan jual beli tanah itu tidak semudah jual beli yang lain, tidak semudah jual beli mobil, tidak semudah jual beli laptop, handphone kan gitu. Kalau tanah kan ada proses balik nama, ada pengecekan sertifikat dan sebagainya. Jadi nggak semudah itu. Makanya upgrade terus pengetahuan kita tentang
jual beli tanah ini agar kita nggak gampang dibodohin. Jangan cuma ditunjukin sertifikat induknya, terus kita langsung percaya. Nanti dibuai dengan angin surga. Oh ini sertifikat induk, nanti akan kita pecah-pecah-pecah. Nanti langsung kita bagi-bagi kalau sudah lunas ya. Iya kalau lancar kan gitu. Banyak hal itu kan seperti itu. Jadi ini developer sudah beli tanah sama petani, entah itu lunas atau belum, sudah keburu dijual. Ternyata waktu proses pemecahan, waktu proses balik nama dan lain-lain itu ternyata ada masalah. Nah, ada masalah. Yang masalah-masalah itu mungkin tidak diperhitungkan oleh developer sebelumnya, dan banyak kasus akhirnya apa? Developernya pergi, developernya lari. Yang rugi siapa? Yang rugi ya ini ya pembeli ini, termasuk di kasus di Purworejo ini 90 orang loh. 90 orang tuh nggak sedikit. 90 orang rata-rata satu rumah 200 juta, udah tinggal dikali aja kan gitu, tinggal dikali aja kan, banyak sekali kan gitu. Nah makanya teman-teman hati-hati, sekarang tuh banyak banget penawaran-penawaran baik kafling atau rumah yang harganya itu nggak realistis gitu loh, harganya murah gitu ya, terus kemudian urusan balik nama dan ini belakangan lah gitu. Yang penting dijamin aman, yang penting cincai gitu kan yo. Kita harus hati-hati. Bayangin kita balik nama itu kan nggak sedikit ya. Balik nama itu kan ada BPHTB, nanti ada biaya, ada PPN, PPh-nya, kemudian ada juga biaya notaris dan lain-lain. Nah itu tidak dibicarakan. Kadang kita yang penting ngangsur aja gitu. Ternyata kalau sudah ngangsur bertahun-tahun ya, ternyata lunas nggak bisa dibalik nama kayak gini, siapa yang bingung ya? Siapa yang bingung? Kadang itu tadi, kadang keinginan kita, terutama orang-orang ini pendapat saya ya, orang-orang yang baru pertama kali pengen beli rumah atau pengen beli tanah atau pengen beli kafling, biasanya gampang banget untuk ditipu. Ini menjadi sasaran empuk para mafia-mafia developer ini gitu loh. Karena apa? Karena satu, belum pengalaman. Jadi orang yang belum pernah beli rumah atau belum pernah beli tanah itu biasanya kan belum pengalaman. Jadi gampang banget ditipu gitu loh. Gampang banget ditipu, terutama masalah legalitasnya. Nah itu kan biasanya emang menyasar orang-orang yang baru pertama beli. Terus yang kedua itu biasanya orang kalau mau beli rumah atau beli tanah itu keinginannya menggebu-gebu, pengen segera, wah ini aku segeralah beli rumah, ini untuk kehormatan dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidak memperhatikan legalitas seperti itu, ditabrak saja kan gitu. Nah hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati, ini udah banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ya, terutama yang kafling-kafling kecil gitu ya, yang legalitasnya masih sertifikatnya belum pecah, atau bahkan urusannya developer sama petani ini aja belum selesai gitu. Tapi sudah berani jual tuh developer. Nanti kan ada banyak tuh kalau kamu temuin di beberapa tempat itu proyek-proyek mangkrak karena legalitasnya nggak jalan sesuai yang direncanakan tuh kan banyak. Developer pun juga kok. Pertama emang ada developer itu yang dari awal niat nipu itu ada. Jadi nanti memang ya suratnya belum beres sudah dijual, nanti kalau duitnya ngumpul developer lari, itu ada. Nah ada lagi yang developer itu yang awalnya itu memang pengen amanah, awalnya itu ya udah ini beneran deh kita amanah sampai akhir gitu. Tapi namanya waktu ya, waktu itu kan setiap saat bisa berubah. Nah nanti dengan waktu ini mungkin pas di tengah-tengah jalan developer ini butuh duit, butuh modal dan sebagainya, sertifikat yang dia bawa itu kan bisa saja dibankkan, kemudian kredit macet dan apa-apa ya seperti ini. Padahal niatnya bisa jadi di awal itu niatnya amanah ya, mengawal sampai akhir, ternyata di tengah jalan sertifikat digadaikan ya, sertifikat dianggunkan, atau bahkan sertifikatnya nanti dijual dan sebagainya, kita kan nggak tahu ya. Oke, hati-hati selalu, mudah-mudahan kamu semua aman lah, nggak sampai tertipu model-model developer seperti ini ya. Ikuti channel terus ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang seputar properti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.